Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek cara mengimport referensi dan juga membuat denah. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan gambar referensi, di mana tentunya teman-teman sudah harus punya gambar referensinya. Kemudian file yang akan kita import itu jenis filenya adalah JPEG. Baik, langkah pertama kita membuat worksheet baru. Ini sebagai halaman kerja untuk meletakkan objek referensinya ya teman-teman. Kita langsung ke bagian navigator. Di sini ada worksheet. Kemudian klik kanan, new independent worksheet, klik. Di sini kita bisa kasih nama Sideplan Arsitektur. Baik, jika sudah kita tekan create untuk mengakhiri. Secara otomatis kita langsung diarahkan ke halaman kerja worksheet. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan objeknya teman-teman. Kita langsung ke menu file. Di sini ada external content, kemudian place external drawing. Klik. Ini tanda di mana kita harus meletakkan objek referensinya. Di sini kita akan klik pada simbol X yang kecil ini ya teman-teman. Ini adalah sebagai titik koordinat kita dalam meletakkan objek referensi dan juga dalam membuat gambar objek nantinya. Oke teman-teman, kita fit. Di sini kita sudah bisa melihat objek referensinya berada pada halaman kerja worksheet kita. Kemudian objek referensi ini kita akan resize teman-teman, karena setiap objek yang kita insert ke dalam Archicad itu tentunya satuan kerjanya tidak akan sama dengan satuan kerja yang kita sudah setting. Cara ngeceknya, kita bisa kasih notasi dimensi. Kita gunakan dimension tool, kita klik, kemudian kita kasih dimensi ya teman-teman. Kita samakan titik dimensi pada objek referensi dengan notasi dimensi yang akan kita bikin. Klik untuk titik awal, kemudian klik lagi untuk titik akhirnya, kemudian klik kanan, oke, klik lagi untuk mengakhiri. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan antara dimensi pada objek referensi dengan dimensi notasi dimensi kerja kita ya teman-teman ya. Artinya kita mesti samakan. Caranya yaitu dengan melakukan resize atau menggunakan toolbar resize. Di sini kita bisa langsung escape, kemudian seleksi objek, kemudian tekan shift untuk menambah seleksi ya teman-teman. Kita klik lagi notasi dimension, kemudian kita masukkan perintah resize atau Ctrl K. Klik. Nah, di sini kita langsung tekan OK saja. Kemudian klik titik awal, kemudian klik titik akhir dan masukkan nilainya 7 meter. Dan akhiri dengan menekan tombol enter. Di sini kita bisa melihat dimensi satuan kerja kita sudah sesuai dengan dimensi pada objek referensi ya teman-teman ya. Artinya ini sudah sesuai. Kita lanjutkan dengan memasukkan objek referensi yang kedua. Caranya sama. Kita ke worksheet, kemudian klik kanan, kemudian klik new independent worksheet. Klik, kemudian kita kasih namanya struktur, kemudian tekan klik untuk mengakhiri. Selanjutnya kita menu file, external content, kemudian place external drawing, klik. Jadi kita tentukan titik yang sama ya teman-teman, kita klik. Nah, objek referensinya sudah masuk ke halaman worksheet. Kemudian yang kita lakukan menyesuaikan skala atau meresize objek referensi kita. Pertama kita kasih dimension tool. Misalkan ini ya teman-teman. Klik titik pertama, klik titik selanjutnya, kemudian klik kanan, OK, dan klik lagi untuk mengakhiri. Tidak sesuai teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita meresize objek referensi kita. Kita seleksi, tekan shift, seleksi
dimensi, kemudian masukkan perintah resize, klik, kemudian kita langsung oke, klik pertama di sini, klik kedua di sini, dan masukkan nilainya adalah 1 meter 80. Kemudian tekan enter untuk mengakhiri. Ukurannya sudah sesuai dengan dimensi kita ya teman-teman. Setelah itu kita bisa delete dimensinya. Kemudian langkah selanjutnya, nah kita kan ada dua objek referensi nih teman-teman, dimana yang satunya adalah denah arsitektur, kemudian yang satunya adalah denah struktur. Di sini kita ingin sejajarkan posisinya biar nanti ketika kita bolak-balik menggunakan objek referensi, kita bisa menggunakan dengan nyaman gitu. Baik, kita langsung klik kanan pada objek referensi arsitekturnya, klik kanan, kemudian show as trace reference. Kemudian kita coba pindahkan, kita geser dulu ya teman-teman. Jangan lupa ganti perintahnya dengan drag, kemudian kita pindahkan di sini. Setelah itu kita bikin semacam garis bantu ya teman-teman, menggunakan line tool. Kira-kira asnya itu di sini. Jadi kita acuannya untuk mensejajarkan posisi ini, kita acuannya adalah struktur kolom pada denah ya teman-teman. Kita bikin garisnya kira-kira di sini, vertikalnya kira-kira di sini ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lakukan hal yang sama, atau bisa kita copy aja garisnya teman-teman. Seleksi, kemudian shift, seleksi lagi, ambil perintah drag, kemudian jangan lupa tekan Ctrl ya teman-teman untuk mengkopinya. Tekan Ctrl sekali, kemudian kita posisikan, nah kira-kira di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita seleksi ini, kemudian kita seleksi garisnya, kemudian klik lagi, ambil perintah drag, kemudian kita posisikan di sini. Nah, kira-kira itu posisinya udah sejajar ya teman-teman. Mungkin nanti selisih beberapa senti atau beberapa mili gitu teman-teman ya. Kemudian kita hapus line toolnya, kita fit, klik 2 kali pada scroll. Nah, mengenai objek referensi kita sudah siap pakai nih teman-teman. Langkah selanjutnya kita membuat grid. Sebagai garis bantu kita dalam membuat gambar denahnya teman-teman. Pastikan teman-teman berada pada lantai 1. Aktifkan drafting. Kemudian untuk perintah membuat grid bisa teman-teman klik pada grid element tool ya teman-teman ya. Kita klik, kemudian gunakan layar yang sudah kita bikin, yaitu notasi grid. Setelah itu kita munculkan objek referensi yang denah struktur ya teman-teman ya. Jika kita lihat posisi objek referensinya itu melewati batas elevasi. Sebelumnya kita coba setting dulu, kita move, kemudian kita tambah orientasinya. Kita tambah orientasinya agar pandangannya bisa memperlihatkan atau menampilkan keseluruhan dari site kita ya teman-teman. Kemudian kita move, kita tambah orientasi pandangan, kita move. Nah, misalkan garis ini hanya sampai di sini teman-teman ya. Artinya orientasi pandangan itu hanya mampu memperlihatkan atau menampilkan di bagian sini saja teman-teman. Bagian sini nantinya tidak kelihatan. Oke, kita klik, kita panjangkan, kita tambah orientasi pandangannya, kemudian kita klik. Baik teman-teman, kita lanjutkan membuat gridnya ya. Klik lagi perintah atau tool grid elemennya, kemudian pastikan layarnya sudah menggunakan notasi grid, dan kita langsung bikin saja ya teman-teman ya. Kita bikin yang horizontal dulu ya teman-teman ya. Klik sekali di sini. Kemudian arahkan mouse ke kanan. Sekiranya sudah lurus, teman-teman bisa klik lagi untuk mengakhiri. Untuk garis grid yang pertama sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita tinggal gunakan perintah copy untuk meletakkan garis grid sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kita select,
kemudian kita move. Pastikan teman-teman sudah berada pada perintah drag. Kemudian tekan Ctrl sekali untuk mengcopinya teman-teman. Setelah itu masukkan nilainya 1 meter 150. Kemudian lakukan lagi Ctrl untuk mengcopy, masukkan nilai 185. Kemudian enter. Lakukan lagi, klik, arahkan mouse-nya ke bawah, Ctrl, kemudian 1 meter 850. Kemudian enter, kemudian Ctrl 1150, enter. Untuk horizontal bangunan toilet sudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan garis horizontal untuk bangunan RKB. Ctrl, kita copy, kemudian masukkan nilainya 8 meter. Baik teman-teman, antara grid yang ini dan yang ini itu terdapat ada 2 buah grid, dimana ukurannya sama panjang atau ukurannya sama ya teman-teman. Jadi langkahnya kita coba tambahkan garis dengan line tool sebagai garis bantu ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan grid line yang division 3 titik atau 3 ruas ya teman-teman. Kemudian kita escape, seleksi grid yang ini, kemudian klik lagi, drag, copy. Nah, kita tentukan referensinya teman-teman. Oke, kita klik. Kemudian seleksi, move, copy, tekan shift. Referensinya di sini ya teman-teman. Klik, oke. Ini bisa kita hapus. Setelah itu kita copy aja teman-teman ya. Kita seleksi, edit, kemudian move, drag multiple copy, klik, kemudian klik lagi di sini. Untuk garis horizontal sudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat garis vertikalnya dengan perintah yang sama, grid element tool. Kita posisikan kira-kira di sini. Kemudian tarik sampai ke bawah. Jika sudah lurus, kita klik untuk mengakhiri. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah copy. Seleksi, klik lagi, move, copy, masukkan nilainya 2420. Enter, kemudian klik seleksi move, copy, masukkan nilainya 1080. Enter, kemudian klik lagi, move, copy, masukkan nilainya 3,5 meter. Kemudian move, copy, masukkan nilainya 2 meter. Baik, untuk grid pada bangunan ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita memodifikasi menyesuaikan dengan identitas kebutuhannya. Di sini kita mulai dari huruf A, B, kemudian C, D, dan E. Selanjutnya ini kita urutkan dari angka 1, 2, dan seterusnya teman-teman ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Baik teman-teman, jika sudah kita seleksi semua ya teman-teman. Kita seleksi dan kita group. Ctrl G. Langkah selanjutnya kita akan mengubah tampilan notasi grid ya teman-teman ya. Langkah yang harus kita lakukan pertama, teman-teman bisa group beberapa grid yang tadi ya teman-teman. Setelah di group, teman-teman bisa aktifkan suspend groupnya. Kemudian kita buka setting dialognya atau dengan Ctrl T. Kemudian kita awali dengan mengubah dimensi yang bulat itu ya teman-teman ya. Kita ubah 6 mili. Kemudian tekstilnya, ketinggiannya kita bikin 2. Kemudian pada floor plan kita ubah model garisnya. Yang awalnya solid ya teman-teman, kita ubah menjadi garis putus-putus. Kemudian kita ganti warnanya hitam. Setelah itu kita ke section atau ke elevation.
Di sini yang kita setting pada grid line, kita pilih yang tengah, dimana fungsinya supaya garis grid ini tidak melintasi objek gambar pada potongan tampak ya teman-teman. Kemudian juga di sini kita hilangkan centangnya. Ini tujuannya pada nanti tampilan tampak bulatan yang ini tidak ada di bagian atas atap, jadi cuma di bagian bawahnya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK untuk mengakhiri. Gini ya teman-teman jadinya. Untuk unit bangunan ini gridnya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk membuat grid pada bangunan lainnya teman-teman, ini dan ini. Oke, atau kita bikin baru ya teman-teman ya. Kita ambil perintah grid element, kemudian kita bikin kira-kira segini aja teman-teman ya. Kemudian klik, kita posisikan move kira-kira di sini ya asnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal copy ya teman-teman ya. Klik move copy, masukkan nilainya 8, enter. Kemudian kita bikin garis referensinya menggunakan line tool, escape, kemudian seleksi, klik, copy, tekan shift, klik referensinya, oke, copy, tekan shift, oke. Kita escape, seleksi garis, kita hapus, seleksi ini, kemudian kita copy. Acuannya dari sini ya teman-teman, klik, kemudian klik di sini, klik lagi, terakhir kita klik di sini. Oke, kita coba cek dimensi ya teman-teman. Oke, kemudian setelah garis vertikal kita bikin garis horizontalnya teman-teman. Grid tool, kemudian kira-kira sampai di sini, klik, kemudian kita arahkan, kita posisikan kira-kira berada pada as bangunan. Kita ulangi, kita move, kira-kira berada pada as kolom ya teman-teman ya. Nah, kira-kira di sini. Oke, kira-kira gini ya teman-teman ya. Kemudian kita copy, Ctrl, kemudian masukkan nilainya 7 meter. Terus kita copy lagi 2 meter. Oke, sepertinya cukup ini saja ya teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan namanya. A, kemudian ini B, dan C. Ini kita urut dari 1, 2, dan seterusnya ya teman-teman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke, jika sudah kita seleksi, kemudian kita group ya teman-teman dengan tekan Ctrl G. Kita seleksi, aktifkan suspend grupnya, kemudian kita lakukan modifikasi ya teman-teman. Kita buka dialog setting. Pada floor plan kita ganti tipe garisnya menjadi garis putus-putus, warnanya hitam. Kemudian pada selection kita ambil ini, garis putus-putus, warna hitam. Kemudian ini 6, teksnya 2. Jika sudah, kita klik OK untuk mengakhiri. Kita matikan suspend grupnya.
Oke, gini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ini. Perintahnya grid sama. Kira-kira di sini. Kemudian kira-kira di sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita copy. Kontrol, masukin nilainya 3 meter. Copy lagi, kontrol, masukin nilainya 3 meter. Kita bisa copy aja teman-teman. Selanjutnya yang sisi ini di sini ya teman-teman asnya. Kemudian kita copy, masukkan nilainya 1 meter. Kemudian copy lagi, masukkan nilainya 2 meter. Copy lagi, masukkan nilainya 3 meter. Gini ya teman-teman ya. Kemudian kita ubah namanya A, kemudian B, C, dan D. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika sudah, kita seleksi ya teman-teman. Kemudian kita group, Ctrl G, aktifkan suspendnya. Kita ke dialog setting. Kita ambil tipe garisnya putus-putus. Warna hitam, kita ke selection. Ambil yang tengah. Garis putus-putus, warna hitam. Markernya 6, teksturnya 2, kira-kira udah ya teman-teman. Tekan OK untuk mengakhiri. Oke, kita escape. Kita cek dulu yang ini teman-teman. Oke, kita ganti warna hitam. Oke, gridnya kita bikin untuk bangunan ini RKB dan rumah dinas ya teman-teman. Yang lainnya kita coba gambar tanpa menggunakan grid. Oke, sekian untuk pembuatan grid. Selanjutnya kita akan lebih mudah membuat denahnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat denahnya. Adapun yang perlu teman-teman persiapkan adalah pastikan teman-teman berada pada floor plan lantai 1, kemudian draftingnya diaktifkan, kemudian karena kita ingin membuat dinding, nanti kita aktifkan referensi yang arsitekturnya yang menampakkan referensi posisi dinding. Tapi sebelumnya teman-teman, karena kondisi objek gambar kita ini dindingnya itu ada yang rata dalam dan ada yang rata luar. Artinya kita butuh yang namanya acuan kita dalam menentukan posisi dinding rata dalam ataupun rata luar. Di sini kita acuannya menggunakan kolom. Jadi kita akan bikin beberapa kolom sebagai acuan. Kita bikin kolomnya dulu, desain, kita ambil kolom, kemudian tentukan layarnya yaitu kolom. Nah, di sini icon matanya mati nih teman-teman. Kita aktifkan dulu. Sementara kita aktifkan, kemudian kita update. Kemudian, oh iya, icon mata pada elemen dinding juga mati nih teman-teman. Kita aktifkan, update, kemudian oke. Selanjutnya kita langsung ke dimensinya aja ya teman-teman ya. Kita matikan ini 30 kali 25 cm. Kemudian kita langsung gambar ya teman-teman. Ini kita kembalikan slabnya sama kolomnya ini kebalik ya teman-teman. Kolomnya kita ubah 3 meter. Kemudian untuk bangunan toilet kita bikin semua kolom ya teman-teman. Pastikan ikonnya sudah berubah menjadi ini ya teman-teman.
Oke, satu lagi di sini. Kemudian di sini kita juga kasih beberapa kolom. Nah, kolom ini sebagai referensi kita ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan objek referensi yang arsitektur, show as trace reference. Nggak terlalu jauh ya teman-teman ya selisihnya antara objek referensi struktur dan arsitektur. Kemudian kita lanjut untuk membuat dindingnya nih teman-teman. Kita gunakan wall tool, kemudian layarnya kita gunakan dinding, geometri metodenya nanti menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian referensinya kita pilih yang center saja ya teman-teman, biar asnya nanti ketemu. Kemudian sini kita pilih yang composite, komposisinya kita ambil brick dan bata dengan double plaster. Kemudian ketebalan batanya kita gunakan yang 15 ya teman-teman. Di sini keterangannya 125. Artinya nanti kita coba edit ya teman-teman, atau kita langsung edit ke composite. Teman-teman bisa akses di sini ataupun di option elemen attribute dan composite. Teman-teman bisa klik. Kemudian langkah selanjutnya kita seleksi komposisi bata double plaster. Kemudian kita klik new, kita ganti namanya dinding bata tebal 15. Kemudian jika sudah, klik OK ya teman-teman. Kemudian kita sesuaikan ukuran komposisi sesuai dengan kebutuhan kita. Ukuran bata pada umumnya itu lebarnya 9 sampai 12 cm. Kita ambil yang 12 cm dan sisanya plesteran ya teman-teman, berarti 30 kita bagi 2, 1,5 cm. Oke, ketebalan dinding totalnya 150. Komposisi ini kita gunakan hanya untuk dinding. Jika sudah, teman-teman klik OK untuk mengakhiri. Kemudian kita kembali ke komposisi composite ya teman-teman ya. Kita pilih yang composite yang barusan yang kita bikin. Dinding bata dengan ketebalan 15 cm. Kemudian langkah selanjutnya kita pastikan kita berada pada lantai 1 dan ngelink kepada elevasi atap. Jika sudah, kita langsung bisa gambar dindingnya teman-teman. Klik di sini, kemudian di sini. Klik lagi, kita selesaikan ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti. Kita terlebih dahulu bikin yang dinding horizontalnya dulu. Kemudian yang horizontalnya sudah ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin yang vertikal. Sementara kita bikin di tengah dulu. Kemudian kita skip, kita move. Kita taruh rata dalam. Kemudian kita bisa copy. Dan kita adjust ke sini. Kemudian ini kita adjust sampai di sini. Kemudian ini kita copy ya teman-teman. Ini kita copy 1150. Copy lagi 1150. Jangan lupa menekan Ctrl dulu ya teman-teman untuk mengcopy 1150. 1150. 1150. Kita copy aja dari sini ke sini. 115 itu dari as ya teman-teman. Kita move, kemudian copy 185, enter. Kemudian kita move rata dinding. Oke, kita adjust ya teman-teman. Kita adjust lagi.
Terus kita pendekkan ya teman-teman sampai di sini. Kita copy lagi 115 0, kita adjust ke sini, ke asnya kita adjust ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita adjust sini. Kemudian ini kita adjust sini. Kita panjangin sampai ke as. Ini kita copy. Kita adjust ke sini. Terus kita copy dari ke sini 95. Kemudian ini kita adjust ke sini. Ini kita split aja teman-teman ya. Kita adjust di sini. Kita adjust di asnya. Oke. Ini kita adjust di asnya. Kita copy. Kemudian kita adjust ke sini. Dan juga ini kita adjust di sini. Kemudian ini kita sesuaikan panjangnya 1 meter. Kemudian ini hilang ya. Kita copy 1150 sini. Oke. Kita copy ke seberangnya. Oke. Kita move pas di as kolom. Kemudian kita sesuaikan ukurannya 145. Oke, kita escape. Untuk denah bangunan toilet sudah selesai ya teman-teman. Kita coba tampilan 3 dimensinya. Oke. Dinding bangunan WC sudah selesai. Nanti untuk penyesuaian tinggi dindingnya kita setting belakangan ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk melengkapi dinding yang lainnya kembali ke lantai 1. Kita bisa tinggal copy aja teman-teman ya. Copy. Kemudian kita teruskan sampai mentok ke kolom. Kemudian ini kita copy. Ini dinding rata luar, ini dinding rata dalam. Jadi pada sisi bagian pintu, dindingnya itu rata luar ya teman-teman. Pada sisi jendela, itu dindingnya kembali ke rata dalam. Kemudian ini kita copy ke sini ya, rata dalam ya teman-teman. Kemudian kita copy saja menggunakan perintah multi copy. Referensi kita grid ya teman-teman. Kita unselect ini. Kemudian kita copy ke sebelah. Kita copy ke sebelah. Referensinya ini. Oke. Kemudian ini kita hapus, kita copy ini. Kemudian referensinya ini. Kita klik di sini ya teman-teman ya. Oke. Untuk dinding RKB vertikal sudah. Kita lanjutkan yang horizontalnya ya teman-teman ya. Kita langsung copy saja, jaraknya 8 meter. Kita perpanjang, tekan shift, referensinya ini. Oke, kemudian ini kita copy, jaraknya 8 meter. Untuk dinding RKB sudah ya teman-teman ya. Kita lanjutkan dinding RKB yang lainnya. Sebelumnya kita kasih
referensi ya atau acuan kolom kita taruh di sini. Kita ubah dulu 30 cm, 25 cm. Kemudian kita klik di sini satu, klik di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Kemudian kita lanjutkan menggambar dindingnya. Kita copy saja ya teman-teman. Pastikan tool yang kita gunakan adalah tool drag. Kemudian kita kontrol, kita copy, dan kita posisikan pada as kolom. Kemudian kita perpanjang sampai menyentuh pada kolom di sebelah sini. Ini bisa kita copy 8 meter. Oke, yang vertikal sudah, kita lanjutkan dengan dinding yang horizontal. Sama, kita copy saja ya teman-teman. Drag, copy, kita move rata dinding dalam. Kita sesuaikan, pastikan perintahnya pada strength ya. Kemudian ini kita copy ke sini. Kita move rata dinding luar. Kita copy lagi rata dinding dalam. Copy lagi. Oke. Kita copy. Oke. Kemudian kita seleksi. Kemudian kita mirror. Jangan lupa tekan Ctrl ya teman-teman supaya mirrornya itu tercopy. Klik di sini. Oke. Kemudian kita seleksi ya teman-teman. Kemudian kita copy. Referensinya grid ini. Klik, kemudian klik lagi. Dan teman-teman untuk dinding bangunan 4 RKB sudah. Kita lanjutkan membuat dinding untuk bangunan rumah dinas. Kita aktifkan wall toolnya, kemudian kita gunakan metode yang ini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita edit. Di sini kita tambah titik. Kemudian di sini juga kita tambah titik. Kemudian kita offset 1 meter. Kemudian ini kita perpanjang. Kita copy. Ctrl, masukkan nilainya 3 meter. Kemudian kita gunakan single line ya teman-teman. Oke, untuk di sini 190. Kemudian sini 150. Kita seleksi, kita move ke as ya teman-teman. Kemudian kita mirror aja teman-teman. Kita hapus. Jangan lupa untuk menekan Ctrl biar jika kita mirror objeknya sekalian tercopy. Oke, untuk dinding rumah dinas selesai. Kita coba cek di tampilan 3 dimensinya. Nah, gini ya teman-teman ya gambarannya. Baik teman-teman, untuk pembuatan dindingnya kita anggap selesai ya teman-teman. Untuk bangunan yang lainnya teman-teman silahkan lanjutkan, dan saya juga lanjutkan, namun videonya saya skip gitu teman-teman. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik, dan misalkan nanti dalam videonya ada perintah atau langkah kerja yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman. Baik, sekian dulu materi kali ini.
Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.